Hei, kalau saya mau tanya dengan semua yang carut marut, saya kasih contoh dulu deh ya, saya kasih contoh dulu supaya tambah pusing ya kan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sekian banyak ciri khas Yahudi dalam Quran, betul? Quran sangat banyak bicara tentang ciri khas Yahudi, karakter Yahudi, segala macam, dan sayangnya itu semua sifat itu ada dalam diri saya, diri Bapak Ibu semuanya, tanpa kita sadar kita terima itu ilmu, ya kan? Maka pelan-pelan yuk kita hilangkan itu, kita ilmui dulu gitu, supaya kita tahu, kita filter mana yang benar, mana yang salah. Kita lihat, salah satu ciri khas mereka adalah berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Dan itu kalau Bapak Ibu mau lihat surat yang sangat spesifik membahas tentang Yahudi, bagaimana Yahudi berhasil dikalahkan. Hari ini kan kita bicara bagaimana mengalahkan Yahudi, gitu. Kalau Anda ingin tahu bagaimana Yahudi dikalahkan, Anda cukup baca surat Al-Hasyr, surat ke-59. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat pakar tafsir, beliau mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang disebut dengan surat An-Nadhir. An-Nadhir itu Yahudi Bani Nadhir. Dulu di Madinah zaman Nabi, Yahudi itu berkelompok-kelompok. Salah satu kelompok besar Yahudi adalah Yahudi Bani Nadhir. Peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadhir, bagaimana mereka yang kuat bentengnya, kuat persenjataannya, ternyata bisa dikalahkan dengan mudah oleh Rasul dan sahabat, Allah abadikan di surat Al-Hasyr. Di situ detailnya, Pak. Di situ tiga kelompok dibahas. Sebenarnya ada 4 sebenarnya, tapi yang manusianya ada 3 karena satunya setan, Pak. Yang satu adalah Yahudi sendiri, yang kedua Muhajirin Ansor, yang ketiga munafik. Baca surat Al-Hasyr. 3 kelompok ini dibahas, dan antum akan lihat kalau Yahudi dan Muslim yang dibahas menurut kita kan sederhana. Oh, itu memang pas, Pak, karena Yahudi Muslimin yang mengusir dari Madinah karena mereka berbuat curang dan mereka luar biasa memprovokasi perang dan seterusnya. Tapi pertanyaan penting, mengapa ada pembahasan munafik di Al-Hasyr? Ada yang tahu jawabannya? Apa hubungannya dengan Yahudi dan Muslimin, Bu? Kan pembahasannya adalah ini surat yang berbicara tentang Yahudi dan bagaimana mereka bisa dikalahkan, gitu kan? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah berhasil tadi mengusir mereka dengan pengepungan yang terjadi itu dari ahlul kitab Yahudi. Ini Yahudi Bani Nadhir. Oke, kalau bahasanya Muslim Yahudi jelas. Tapi kenapa Quran Al-Hasyr bahas juga tentang munafik? Ada tahu? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Yang bisa jawab hadiah dari Masjid Salman insyaallah nanti. Saya bilang ke panitia. Ini menarik, Pak. Kalau Muslim mau mengkaji ayat panduan kitab sucinya dengan detail, sedetail, bahkan lebih detail dari ini, kita akan dapat panduan, Pak. Bagaimana Muslim bisa menghindari kejatuhannya, bagaimana Muslim bisa bangkit kembali dengan generasinya. Ada yang tahu? Kalau antum baca Sirah Nabawiyah ketemu, Pak. Cuma karena selama ini kita ngaku pecinta Nabi, sholawat sehari sekian kali, sejarahnya nggak pernah dibaca. Ya kan? Menyedihkan, Pak. Sholawat bagian dari perintah penting dalam Islam. Oh iya, antum sholawatan sampai jam 1 malam, subuh nggak kelihatan, gimana ceritanya? Loh ya, coba cara kita berpikir, kita rombak ulang. Dan mana yang wajib, mana yang sunnah kita nggak tahu bagaimana menyikapinya. Begitu kan persis sama kayak kita Idul Fitri, Pak. Walaupun ulama beda pendapat tentang hukum salat Id, ya, saya tidak bicara hukumnya. Oke lah, yang sering kita pahami di negeri ini hukum salat Id sunnah, oke? Walaupun mengatakan wajib. Oke, tuh lihat. Orang sibuk nyiapin salat Id. Salat subuh gak ada di masjid. Gimana ceritanya, teman? Gimana cerita kita ini? Gimana ceritanya? Cara kita berpikir tentang Islam ini bagaimana ceritanya?